Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Hukum, akan memberikan edukasi mengenai hukum laut nasional dan hukum laut internasional melalui video yang akan kami buat. Dengan saya sendiri, Febri Ramunda, MPM 211150042. Dan ini rekan saya. Dengan Gilang Putra Pamungkas, MPM 1815022. Saya Muhammad Azmi Adriansa, MPM 211578. Baiklah, bisa ditonton video kami berikut ini. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum laut internasional. Sebelumnya melihat pengertian hukum laut internasional, terlebih dahulu kita melihat pengertian laut. Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang mengenai permukaan bumi. Tetapi definisi ini hanya bersifat fisik semata. Jadi, hukum laut dalam arti luas yaitu meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungannya dengan laut. Sedangkan pembatasan peninjauan terletak pada hal yaitu hukum laut bagi Indonesia. Artinya, sekedar berlaku untuk Republik Indonesia dan para warganya. CNN Indonesia News Report. Pemerintah Cina meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak di wilayah perairan Natuna. Dalam permintaan itu, Cina menyebut Indonesia melakukan pengeboran di wilayah Indonesia. Menangani kasus di Laut Indonesia saat ini masih sering tumpang tindih, namun demikian wacana pemerintah dalam pembentukan Badan Tunggal Penegakan Hukum Laut dinilai untuk memberi pemahaman tentang hukum laut, batas laut, dan keselamatan pelayaran, TNI Angkatan Laut menggelar sosialisasi kepada masyarakat daerah terluar dan perbatasan Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau. Baik teman-teman, yang tadi kan pengertian dari hukum laut nasional. Nah, sekarang dengan saya akan menjelaskan tentang hukum laut internasional. Hukum laut internasional adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yuridis nasionalnya. Dari hukum internasional tersebut terdapat perkembangan yang timbul sejak tahun 1960 sampai dengan konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 mengenai hukum laut. Di antaranya yaitu lebar teritorial secara tepat, masalah lintas damai bagi kapal-kapal perang, hak lintas dan terbang lintas dalam hubungan dengan perairan kepulauan, dan terakhir masalah perlindungan dan konservasi spesies-spesies khusus, kepentingan ilmiah dan fasilitas kepariwisataan. Demikian teman-teman tentang hukum laut internasional. Oke, baiklah. Jadi kesimpulan dari dua materi yang tadi sudah jelaskan, yaitu hukum laut nasional dan hukum laut internasional, ialah agar kita dapat memahami secara baik materi tentang hukum laut, baik itu hukum laut nasional maupun hukum laut internasional. Dan juga sebaiknya terlebih dahulu kita memahami pengertian dan juga sejarahnya agar kita bisa lebih memahami dari apa itu tentang hukum laut. Nah, itu dia pemaparan singkat mengenai hukum laut nasional dan hukum laut internasional untuk kita pelajari. Mungkin itu saja video singkat yang bisa kami berikan. Lebih kurang kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.